Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wela Zertika dengan NIM 21016123 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah pengantar psikolinguistik dengan judul gangguan berbahasa. Yang pertama, pengertian dari gangguan berbahasa. Yang kedua, ada jenis dan penyebab dari gangguan berbahasa. Yang ketiga, ada cara mencegah dan mengatasi dari gangguan berbahasa. Kita masuk yang pertama, pengertian gangguan berbahasa. Gangguan berbahasa ini secara garis besar dapat bagi dua. Yang pertama, gangguan akibat faktor medis, dan kedua, akibat faktor lingkungan sosial. Yang dimaksud dengan faktor medis adalah gangguan baik akibat kelainan fungsi otak maupun akibat kelainan alat-alat bicara. Sedangkan yang dimaksud dengan faktor lingkungan sosial adalah faktor lingkungan sosial adalah lingkungan kehidupan yang tidak alamiah manusia, seperti tersisih atau terisolasi dari lingkungan kehidupan masyarakat manusia yang sewajarnya. Yang kedua, kita masuk pada jenis dan penyebab. Yang pertama, secara medis menurut Siddhartha pada tahun 1984, gangguan berbahasa itu dapat dibedakan atas 3 golongan, yaitu gangguan berbicara, gangguan berbahasa, dan gangguan berpikir. Yang kedua, penyebab gangguan berbahasa adalah hambatan pendengaran, hambatan perkembangan pada otak yang menguasai kemampuan oral motor, masalah keturunan, masalah pembelajaran, dan komunikasi dengan orang tua, dan serta faktor televisi. Materi yang ketiga, masuk ke dalam cara mencegah gangguan berbahasa. Yang pertama, ajak anak berbicara. Yang kedua, ajak anak bernyanyi. Yang ketiga, bacakan buku cerita. Yang keempat, ajak anak bermain bersama. Yang terakhir, lakukan pemeriksaan rutin kepada dokter. Yang terakhir, cara menangani gangguan berbahasa. Cara menangani gangguan berbahasa adalah dengan menggunakan metode komunikasi representatif, di mana metode ini terkait dengan cara efektif berkomunikasi dengan penyandang gangguan berbahasa. Lebih lanjut, hal ini berimplikasi pada pendidikan bagi anak penyandang gangguan berkomunikasi. Permasalahan berkomunikasi harus dipahami secara mendasar sebelum ditentukan program pengentasan kesulitan berkomunikasi yang dialami. Nah, kebanyakan dari permasalahan berbicara lebih banyak berkisar pada masalah tumbuh kembang daripada masalah gangguan berbahasa. Demikianlah materi mengenai gangguan berbahasa yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dan kekhilafan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.